Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, kembali lagi pada podcast Bincang Ramadan. Yaitu pada podcast yang kedua. Karena kemarin yang pertama kita bareng dengan hostnya yaitu Mbak Lea. Sekarang saya selaku Bukhari jadi host yang akan berganti nanti untuk moderator atau bintang tamu kali ini. Kita kedatangan tamu yaitu Mas Brian. Dia adalah selaku salah satu wakil kepala biro keilmuan dan pendidikan BMI Foundaris. Jadi pada pembahasan kali ini dalam bincang Ramadan, jadi nanti kita fleksibel saling diskusi seperti biasa yang kemarin, yang podcast pertama. Sebelum pada masuk topik pembahasan, alangkah baiknya kita sapa dulu narasumber kita atau tamu kita yaitu Mas Brian. Assalamualaikum Mas Brian. Waalaikumsalam Mas. Ya. Gimana kabarnya? Loh, saya dulu toh yang harusnya tanya. Kan sebagai tamu juga harus gimana ya? Lebih ke akrab lah. Oh iya. Nggak ngaku-ngaku banget tuh. Ya sudah, saya dulu yang ditanya kakak. Alhamdulillah Mas Brian, saya baik-baik saja walaupun terkadang seringkali mungkin bisa dikatakan saya banyak cobaan. Masya Allah ya, karena apa? Di bulan Ramadan ini semakin banyak cobaan menurut saya, semakin ujian kebaikan yang saya dapatkan dari Allah itu semakin banyak. Ya itu Mas Brian. Gak apa-apa. Cobaan kan termasuk menggugurkan dosa. Nah itu, apalagi di bulan suci ini pengampunan Allah sangat melimpah. Ya teman-teman sobat hukum. Jadi angka baiknya kita harus kuat dalam menjalani rutinitas atau yang kita hadapi itu ya Mas Brian. Gitu. Kemudian Mas Brian, bagaimana kabarnya? Kabar apa dulu Mas? Kabar kesehatan atau kabar apa ini? Ya yang paling utama kesehatan dulu lah. Kita kesehatannya Mas Brian dulu. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Kemudian kabar yang lain mungkin apa yang mungkin bisa diceritakan lah kabarnya yang mungkin gembira dulu lah. Kalau namanya umat muslim pasti gembira ya Mas, dalam artian di bulan Ramadan ini, karena kan juga termasuk bulan-bulan dimana amal kebaikan kita dilipat gandakan ya, dan dosa-dosa kita yang tahun-tahun lalu bisa diampuni. Oke. Mas Brian, nanti kan kita akan saling bincang nih Mas, saling berdiskusi mengenai apa itu Ramadan, kemudian kita akan menganalisis lebih dalam apa itu Ramadan, kemudian dalam rutinitas keseharian baik nanti Mas Brian sendiri, kemudian dengan saya saling tukar wawasan, pandangan. Jadi sebelum masuk pembahasan lagi, mungkin saya akan tanya-tanya beberapa sih. Bagaimana Mas puasanya, apakah lancar di bulan Ramadan ini? Baik dari awal sampai sekarang ya sudah masuk dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gimana Mas Brian? Alhamdulillah kalau puasa sih lancar nih Mas. Cuman godaannya yang waduh terlalu berat untuk dilepas Mas. Waduh. Pasti ya Mas ya. Apalagi saya loh Mas, jujur ya. Teman-teman saya tuh sering menggoda saya, apalagi dengan ayo kita jajan dulu. Sama. Pulang kuliah, es yuk, Padang. Siapa yang tidak tergoda oleh nasi Padang, apalagi rendang, sambal hijaunya, waduh. Rendang beserta jajarannya, aduh. Tapi ya mau gimana lagi, kita itu semakin banyak ujiannya. Seperti tadi awal tadi yang saya sampaikan, semakin banyak ujian, maka kita harus kuat juga imannya. Apalagi kita kan dalam puasa itu tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Masa kita mempunyai kewajiban yang harus ditaati kepada Allah, masa kita sia-siakan? Masa ya kita lebih memilih nasi Padang daripada keberkahan Allah? Pernah nih Mas baca di caption nih? Iya gimana Mas? Orang Allah saja sudah menyiapkan surga, kok kamu memilih warteg? Aduh. Langsung saya baca di jalan. Bener, gak jadi belok Mas. Padahal Allah benar-benar sudah menjanjikan itu. Oh, iya hambaku, aku sudah menjanjikan surga untukmu ketika kamu atau kamu sanggup menaati apa yang saya perintahkan. Ataupun terkadang, ya bukan terkadang, mungkin karena godaannya begitu kuatnya sehingga kita
memilih warteg. Memilih warteg daripada tetap kuat untuk menjalankan ibadah itu kan ya mungkin kita harus lebih menguatkan diri lah imannya gitu. Harus benar-benar yakin kalau niat dari awal kita berpuasa itu karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, jadi ya sampai kapanpun atau permasalahan atau godaan yang ada itu ya mau nggak mau kita harus kuat dong. Masa ya kita main-main dengan ibadah yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Mas Bin mau tanya ini ke saya, mungkin puasanya gimana Mas Buhari atau enggak gini aja wes? Mungkin kalau puasanya sih enggak tanya sih Mas. Kalau udah belum berapa Mas. Waduh ya itu janganlah nanti dulu. Ini terlalu apa ya? Terlalu mendalam. Oke. Ya lanjut aja langsung. Mungkin gini Mas Bian, sebelum langsung masuk pembahasan saya tanyakan lagi nih Mas. Mungkin dalam perkuliahan keseharian dalam bulan Ramadan ini kan kita masih kuliah ya Mas. Iya. Dalam minggu-minggu akhir ini di bulan Ramadan kita masih masuk perkuliahan, kita masih ada perkuliahan yang nanti tetap berlaku sesuai jam perkuliahan kita. Mungkin Mas Bian ini kelas pagi seperti saya, jadi masuknya perkuliahan tetap pagi. Seperti saya bareng juga, cuma beda semester gitu. Jadi kira-kira apa Mas keluh kesahnya atau hal-hal yang melatar belakangi mungkin bagaimana baiknya dalam kita mengambil hikmah ketika kita di luar dalam keadaan puasa, baik supaya menahan diri, kemudian mencegah hal-hal yang mungkin menyebabkan batalnya puasa. Kayak tadi ada teman yang mengajak es enak loh ini es, nah itu Es sama rokok Mas. waduh itu apalagi berat kalau laki-laki berat. Waduh, nah itu gimana Mas Burian menurut Mas Burian? Kalau menurut saya sih dalam kondisi perkuliahan ya Mas, bulan Ramadan sih biasa-biasa aja. Apalagi kan kalau di bulan Ramadan untuk kampus kita sendiri kan sudah ada potongan jam nih. Nah itu ya ada. Yang biasanya 2 SKS selama 1 jam 40 menit jadi 1 jam persis. Kan lumayan tuh 40 menit kepotong. Iya, potong itu. Dan paling kan kalau Ramadan sendiri kan ada sebagian yang online dan offline. Kemungkinan kan kalau yang offline sendiri kan tidak terlalu dalam artian tugas sih kalau online kadang ya Mas. Jadi kan tidak terlalu menguras otak juga kan. Kalau panas kan artinya tuh udah puasa gini kok selalu mikir yang terlalu gitu. Nah itu. Terus tekanan apa lagi Mas mungkin selain mungkin kalau ada tugas terus ketika di kelas itu diskusinya terlalu terlalu dalam sehingga kita berpikirnya terlalu sepaneng sehingga kita diskusi kayak semakin ke arah aduh lama-kelamaan kok banyak ngobrol kok banyak berbicara kok sampai lelah atau mungkin udah dahaganya udah sampai tenggorokan ini gitu. Mungkin gimana Mas? Kalau banyak ngobrol sih malah dosen kadang yang negur Mas. Udah sampai sini aja kan puasa nih. Oh, iya, jadi jangan terlalu banyak ngomong. Terus jadinya kan ya kering gitu. Ya dari dosen sendiri sih kadang kalau ada presentasi atau debat kan udah sampai sini aja, ini kan kuliah juga. Jadi kita menghemat suara, menghemat tenaga itu ya. Daripada karena perkuliahan kan puasa jadi batal kan malah jadi masalah nanti di kuliahannya kan nggak berkah nanti. Niatnya kuliah tuh karena mengikuti ajaran Nabi menuntut ilmu malah di dalam menuntut ilmu kita melakukan yang tidak dianjurkan oleh Nabi kan. Terlalu over itu kan tidak baik. Jadi semampu kita ya, bukan berarti kita tuh bisa jadi gini, bukan berarti kita dalam menuntut ilmu kok terlalu muluk itu berlebihan itu sehingga buat diri kita tuh lemas ketika puasa. Jadi ketahanan tubuh seseorang tuh kan sendiri-sendiri, apalagi ada yang tetap puasa tapi enggak sahur, termasuk saya. Terkadang saya lupa gitu. Karena itu Mas, karena kemalaman juga. Soalnya semalam tuh kadang semalaman tuh enggak tidur, begadang gitu. Mungkin ya asik nongkrong. Nobar itu. ML atau Mas? Wah, saya ya catur aja sih.
main catur Pak. karambol lebih asik ya daripada di Nah mana. itu sih Mas Brian, mungkin ya kadang ketika kita terlalu menuntut ilmu atau mencari ilmu itu juga nggak baik buat kita. Jadi memang harus cukup, bukan berarti kita meninggalkan atau mengurangi waktu-waktu yang seharusnya kita harus dapatkan ilmu itu sih Mas Brian. Dan Mas Brian menurutnya gimana? Ya kurang lebih Sama ya? Dan sama. Terus kira-kira pas waktu perkuliahan, khususnya ini pas waktu offline ya Mas ya, tetap kayak ini ya, Ya. lebih sering ada semangat pas menjalani rutinitas keseharian dalam perkuliahan, ataukah mungkin ya beberapa hari dalam bulan puasa itu mungkin sempat lemas gitu, atau mungkin terlalu godaannya berat gitu. Pernah dialami enggak Mas? Benar. Sorry Dari kuliah sendiri, di rumah sendiri. Oh, di rumah juga malahan. Oh. Di rumah juga. Saya kira malah di rumah tuh enak. Kalau saya itu kalau ketika di rumah ya kemudian itu ya paling nonton TV, nonton film, terus main HP, jadi rebahan gitu Mas gitu. Mungkin ya ketika libur di rumah, ketika hari Minggu itu paling ya nyuci lah, contohnya nyuci, kemudian filenya aku kayak gawean rumah atau pekerjaan rumah biasa lah. Tapi tetap itu ngerjainnya pagi hari, bukan siang. Siang pasti kan udah panas, udah lemes, panas-panasnya. waduh, ketika udah habis duhur itu langsung perut. Tapi kalau puasa tahun ini sih menurut saya panas nggak terlalu sih ya. Karena kadang di daerah kita sendiri kan kalau habis zuhur kan sudah hujan. Apalagi sih Ungaran. Tapi memang cuaca ketika Ramadan ini memang beda sih menurut Mas Brian. Jadi kemarin. Jadi memang apa ya, tahun kemarin tuh kita kan udah masuk kemarau ya, bener-bener kemarau, jadi memang hujannya tuh jarang ya. Tapi ketika Ramadan di tahun ini kita memang ya dimudahkan Allah juga, jadi diringankan, nggak kemarau dihadapi puasa kita. Waktu puasa ini kita itu dihadapi dengan cuaca yang mendukung, sering mendung, terus hujan juga kadang-kadang, nggak terlalu sering gitu, jadi nggak kemarau full gitu. Itu sih jadi enak kita dalam menjalani puasa, nggak terlalu kena terik matahari sehingga kok konsentrasi kita kekuras. Kadang kan juga kita kalau sering kena sinar matahari panas itu sampai keringatan, sampai gagal fokus juga kan, karena kurang kurang air, kurang ion tubuh. Iya kurang. gitu. Kemudian mungkin gini Mas Brian, ketika di rumah kan kayak tadi itu Mas, mungkin rutinitasnya selain di perkuliahan itu kan di rumah itu yang mungkin ya enaknya bagaimana pas menjalani Ramadan itu puasa, kemudian gak enaknya ketika di rumah itu bagaimana perbandingan kayak pas di perkuliahan sama yang di rumah gitu. Kalau di perkuliahan kan kita kan mencari ilmu ya. Tapi kalau pas waktu pulang kan bisa godaan tuh. Oh iya. Kalau ada temen, ayo ke nasi padang atau es teh bakal Nah itu. Kalau laki-laki sih biasanya kalau lapar kuat sih teman-teman. Cuman hausnya sama rokoknya tuh yang nggak bisa. Yang mengajak. Berat. Yang mengajak. Bisikan syaitan. Tapi lewat perantara teman kita. Astagfirullah. Nah itu. Kalau untuk di rumah sendiri sih, kalau saya kan ya di kuliah, di rumah juga kadang di pondok. Kebetulan kan pondoknya kan dekat rumah. Dekat rumah juga. Sekitar kalau jalan nggak ada 5 menit kan. Wah deket banget apa pondok berarti lebih betah di pondok apa di rumah Mas Rian biasanya? Kalau saya sih dua-duanya. Dua-duanya. Bagi waktu lah. Ya alhamdulillah malah dekat pondok itu biasanya kan sering ada kegiatan ngaji, tadarus bareng, apalagi pas bulan Ramadan ini kan biasanya kita kayak ada rutinitas pribadi kan masing-masing. Mungkin ada yang mengejar khataman dalam sebulan Ramadan ini, khatam 2 kali ataukah khatam 3 kali. Jadi mungkin dulu yang tahun-tahun lalu mungkin itu sekali dalam 1 bulan 1 khataman.
mungkin kalau dulu seringnya gitu aku Mas Brian. Jadi setiap bulan Ramadan tuh nggak bisa minimal lah 1 kali khatam Al-Quran. Ya tadi mungkin ya nyicil-nyicil dalam habis sholat nyicil, setiap habis sholat nyicil lah itu bisa khataman per hari mungkin ditarget berapa 1 juz gitu bisa. Tapi kalau dari tahun ke tahun seharusnya kan pasti ada peningkatan. Mungkin Mas Brian juga kan pasti ada peningkatan dalam mungkin ibadahnya dalam bulan Ramadan ini, khususnya dalam mengejar khataman Quran yang biasanya berapa khataman gitu sekarang meningkat lagi kan. Biasanya gitu kan Mas Brian ya. Tapi namanya keimanan manusia kan naik turun. Wah iya itu. Menurut saya sih bulan di bulan Ramadan ini sih apa ya caranya, kesannya Ramadan secara imannya tuh menurut saya enggak terlalu kena sih. Malah kena tuh yang tahun kemarin sama yang kemarinnya lagi. Itu kena banget. Kira-kira rasanya gimana Mas? Mungkin Sampai kadang tuh berpikir sebelum Ramadan kemarin Mas, kalau kata dosa tasih ditemukan Ramadan. Sampai tangis ya. Nggak kebayang. Iya sih Mas, aku juga ngerasain kadang juga kayak vibes-nya apa rasa-rasa hawanya Ramadan itu belum dapat sampai sekarang. Entah mungkin ataukah saya pribadi yang kurang bisa meresapi Ramadan yang seperti tahun lalu, ataukah memang bagaimana mungkin ketentuan Allah, ataukah mungkin ya saya berbaik sangka atau tidak seuzon lah menghindari gitu prasangka buruk. Mungkin ya karena diri saya sendiri yang mungkin tidak bisa apa ya meningkatkan ibadah, potensi ibadah yang tahun lalu segini kok malah tidak bisa melebihi atau meningkatkan kembali, malah justru malah turun. Mungkin yang menyebabkan saya pribadi mungkin atau Mas Brian dan teman-teman sobat hukum yang merasakan hal yang sama mungkin dalam kita mengambil apa ya mengerjakan atau menjalani ibadah Ramadan ini tidak semaksimal dulu atau kurang dari tahun lalu. Itu sih itu yang rasain dalam Ramadan seperti itu Mas Bian. Kalau Mas Bian mengatakan hal yang sama kayak tadi vibes atau suasana yang kurang dapat seperti tahun lalu, dan Allah masih memberikan apa kehidupan sampai sekarang. Kalau kita hidup ditemukan kembali dengan Ramadan, tapi kok kita kadang ya rada sia-sia itu loh Mas. Bukan bisa memaksimalkan Ramadan lebih tingkat lagi atau lebih apa baik lagi gitu. Mungkin saran dari Mas Brian apa kira-kira dalam mengembangkan apa ya pola ibadah kita dalam Ramadan ini yang mungkin dari kesibukan kita baik dari kuliah kemudian kerjaan di rumah, apalagi yang mungkin nyambi kerja juga di lain, mungkin ya di kantor atau enggak di pabrik itu, mungkin gimana saran dari Mas Brian dalam meningkatkan ibadah itu? Kalau buat saya sih kadang kan semua kan berawal dari niat ya Mas, kalau Islam kan lebih matiin niatnya aja sih. Kadang kalau apa namanya lagi pengen jalan panas atau apa namanya mau ngapain kok sekiranya yang menetapkan puasa kan lebih baik ditahan dulu, karena kan juga perbandingannya kan 12 bulan sama 1 bulan kan. Nah iya, 1 iya, tahun ya kan. Masa kesempatan yang 30 hari nggak diambil, malah lebih mengambil yang apa puasa yang Senin Kamis kan. Ya. Kalau bisa kan nggak mengotok kan lebih baik kan gitu kan. Iya, betul. Bila dapat Ramadannya lebih berkesan. Siapa tahu kan dari Ramadan itu kita ke depannya lebih baik lagi depannya sebagai hamba Allah yang lebih taat atau yang Kalau di pekerjaan sendiri sih, kalau saya kan nggak mengambil kerjaan ya Mas, cuma kampus, pondok, sama rumah, itu membagi waktu kerja itu. Tapi buat mereka-mereka yang bekerja kan, kalau biasanya di bulan Ramadan seperti ini kan ada potongan jam, pulang lebih awal. Caranya kan nggak terlalu apa ya, menguras tenaga banget di hari-hari biasanya kan. Lemburan juga kurang, dikurangi. Uangnya juga kurang. Oh iya. Uangnya juga kurang. Biasanya kan kalau kenteng atau rutin
dapat hiburan, otomatis kan pemasukan lebih banyak. Lebih banyak. Tapi ada berkah juga Mas, mungkin yang buat para sobat hukum ini yang menyaksikan, yang merasakan kerja juga ketika Ramadan kan dapat sangu THR. Tunjangan Iya, kurang enak apa ya? Ya mungkin ada beberapa yang nggak dapat, tapi ya insya Allah pasti kan sudah dijanjikan, apalagi di negara kita kan di hari-hari besar pasti dapat tunjangan hari raya yang mungkin para buruh-buruh pekerja itu sih dapat plusnya itu guys, dari kerja susah capeknya dapat hari imbalannya seperti itu. Kemudian dalam Ramadan ini kan Mas ada keistimewaan atau kespesialan dalam bulan Ramadan ini. Jadi di awal sampai akhir itu kan Allah memberikan atau menjanjikan malam 1000 bulan atau biasa disebut malam Lailatul Qadar itu, dan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi menurut Mas Brian, kenapa kok enggak di depan aja, kenapa kok malah justru di belakang menempatkan keistimewaan itu? Apakah dengan kita dari awal tekun niat untuk berpuasa, beribadah puasa itu di bulan Ramadan, sehingga Allah memberikan keistimewaan atau hadiah yang spesial di malam Lailatul Qadar atau yang disebut biasanya itu malam 1000 bulan. Mungkin dari Mas Brian gimana pendapatnya? Kalau dari saya sendiri ya Mas, ini berhubung santri juga santri beli sih, santri beli mana ada santri yang seperti ini. Ini ketahuan Pak Kiai saya langsung ketahuan tuh kemarin tuh ketahuan Kiai Umi ya. Santri kok malah semiran gitu. Terus kalau berani jawab Mas, itu Umi nutupi napa uban kan ubane segede. Oh ya wis, tapi engko nek metu pondok di nganu ya, nggo peci. Engko nek ora nggo peci tak botak. Rambutnya botak kan udah kayak katan batu. Oh iya. Kayak tuyul. Kan malah memalukan kan kalau botak berangkat kampus gitu kan. Apalagi tidak topinan. Waduh, apalagi ada pelangnya. Waduh. Apalagi puasa mataharinya langsung sampai ubun-ubun. Menyilaukan. Panas banget. Gitu. Kalau apa namanya, ini secara akal pikiran saya ya Mas, sama goblok-goblokan aja. Soalnya kan saya juga nggak hafal hadis, nggak hafal apa hukum-hukumnya. Sekarang kalau kita logika, kenapa malam Lailatul Qadar itu di belakang? Coba kalau di depan deh. Sekarang istilahnya gini, kan ada kan Mas, apa namanya menyesal itu di belakang, bukan di depan. Sekarang kalau menyesal di depan, semua orang sukses dong. Langsung. Tidak ada penyesalan. Cari jalan lain untuk itu. Semua orang sukses, semua orang berhasil di dunia ini. Makanya kan, kenapa kok malam Lailatul Qadar itu di belakang? Jadi kan kayak puasa lebih berkesan ya romantis. Mengejar berlomba-lomba mengejar di dalam kebaikan sampai di malam Lailatul Qadar sendiri. Bahkan malam itu pun semua orang nggak tahu di mana malam tepatnya yang asli. Pak, yang penting 10 antara itulah yang terakhir. Makanya kan dari itu ditaruh di akhir dan tidak ada yang tahu. Berarti kan biar kita tuh kesannya lebih menghayati. Nggak cuma pakai logika, juga kan pakai hati, ditambah sama gimana sebisa mungkin kita menaikkan iman kita. Otomatis kan kalau banyak orang yang kena yang dapat malam Lailatul Qadar itu kedepannya di hari-hari biasanya pun dia secara imannya lebih naik. Dalam artian sholatnya, baca Quran, ketukanannya dan lain-lain kan. Bahkan ada satu kisah saya tahu sendiri. Ada seorang pemabuk, seorang dalam artian sering mendekati zina ya. Entah dia dalam artian berkahnya Ramadan atau 10 malam Lailatul Qadar itu, entah dia mendapatkan atau enggak, tapi sampai sekarang dia enggak seperti dulu Mas. Dulu yang dia sering dalam artian mabuk atau lain-lain, dia mau sholat, dia sampai mau mengajarin azan yang paling berat kan azan subuh kan Mas. Itu duluan dia Mas azan tuh. Bangunkan dia sholat kan. Kalau di daerah saya kan
saya tinggal di perumahan. Iya. Pondok saya kan juga dekat perumahan. Perumahan. Nah, yang itu kan juga apa namanya, di perumahan saya sendiri kan juga ada musola, di kampung juga ada masjid. Jadi kan kebetulan kan dia di daerah lingkungan saya kan dia ambilnya di musola. Iya. Itu bangun sampai semua tuh heran. Heran gimana? Heran. Yang tadi itu. Apa ya? Jadi cara tuh ngimbangin sama sekarang tuh Iya. dia lebih ngimbangin, nggak kayak dulu ninggalin semuanya. Sekarang lebih ngimbangin. Kadang aja kalau habis subuhan gitu apa, yang lain pada mau sibuk nyiapin kerjaan atau kesibukan yang lain, dia lebih memilih mengambil terus musola sampai jam berapa ya, sekitar 6:30 itu mas. Dari lama subuh banget. lama itu. itu. Insyaallah. Itu padahal kan udah bapak-bapak ya. Saya sebagai pemuda itu kayak gimana ya, kok bisa saya kok enggak, apa yang kotor di dalam diri saya itu sekarang. Kadang rasa iri ya mas ya mungkin ya, kok bisa ya orang lain tuh lebih melakukan maksimal dalam ibadah, sedangkan kita kok yang masih mungkin yang tadi contohnya yang lebih tua, kemudian kita yang masih muda, mosok ya lebih semangat dalam ibadah walaupun memang punya kekurangan itu daripada kita, kok bisa lebih taat dia ketimbang kita yang memang masih muda dan seger, yang bisa seharusnya melaksanakan ibadah itu maksimal tapi kok tidak bisa. Dan kadang rasa pakai izin atau malu dengan diri kita sendiri gitu, kok bisa ya kayak gitu, kayak tolak ukur pembandingan. Kadangnya dipikir lagi kan, banyak ulama kan yang bilang apa, Gusti Allah itu lebih suka sama pemuda yang menaati aturannya daripada orang tua yang menaati aturan. Bisa dalam artian tuh, biasanya kan kalau anak muda jam sekarang kan ngikutin tren, terus kalau nggak pacaran nggak keren kayak nggak keren gitu ya. Tapi kan sedangkan kan Gusti Allah kan lebih suka sama anak muda yang bisa membatasi itu semua kan. Sekarang kalau kita lihat kalau orang tua kayak gitu mah wajar ya, secara logika saja orang tua mikirnya kan, orang tua apa yang mau dibandai udah tua gini kan lebih baik apa mencari amal soleh yang sebanyak-banyaknya berbekal nanti pulang kan. Kalau anak muda kan nggak terlalu mikir itu, karena yang penting seneng, apa hobinya disalurkan ya, sampai kadang lupa mana saatnya untuk kembali ke Allah, mana saatnya apa untuk kegiatan sehari-hari gitu kan mas. Kadang kan kalau anak muda zaman sekarang kan lebih mentingin omongan orang daripada apa yang disuruh sama Gusti Allah kepada kita. Mungkin kurangnya juga itu mas, bisa jadi bukan motivasi ya, lebih ke ranah bagaimana kita tanggap dalam situasi yang dimana kita hidup itu diberikan nyawa oleh Allah, bahwa hidup di dunia itu tujuannya adalah untuk beribadah. Tapi kadang yaitu kita terlena karena dunia itu, semakin kita mengejar dunia, kebahagiaan dunia, maka ya kita biasanya akan sering-sering lalai sih. Itu yang sering saya alami juga sih. Ya seperti itu ya. Kalau di apa ya, di yang 10 malam Lailatul Qadar kan banyak sih sebenarnya contoh-contohnya sih. Kayak kenapa kok apa namanya yang 10 kan itu termasuk gambaran banyak ya mas. Kalau di kehidupan setiap hari kan kayak kehidupan, namanya kehidupan Allah kan tidak menentukan di mana kita asal, di mana kita awalnya, pertengahan sama akhir. Tapi Allah kan menilai kita dari akhirnya, sama-sama proses itu kan. Bareng-bareng dari awal bersama-sama dalam ibadah sehingga akhirnya siapa yang dapat. Sekarang kalau apa ya, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dari awalnya. Sekarang awal kita kan bayi kan, otomatis nggak punya dosa, ya nggak ada kena hukuman apa-apa kan, karena bayi nggak tahu apa-apa, masih suci. Masih suci sekali. Itu kan kalau Allah melihat kita dari depannya, sebelum kena proses, sebelum ada hasilnya kan, semua orang tetap sukses juga kan mas. Kayak yang pepatah mengatakan apa namanya yang tadi, yang menyesal itu di akhir kayak di awal.
Kalau di awal kan Kalau di semua awal orang pasti sukses. dong pasti. Dan kata penyesalan pun nggak ada kan. Tapi kan semua lagi kembali ke kita, gimana kita mengambil hikmah setiap proses kita, jalannya kita. Kadang kan buat kalian-kalian, teman-teman yang seumpamanya di dalam hati kok merasa nggak dapet nih malam 10 Lailatul Qadar kan, bisa mungkin dilepas bulan Ramadan ini kan lebih ke depannya lagi, seperti lebih baik ke depannya lagi kan, seperti mendatangi majelis ilmu, majelis sholawat kan banyak tuh habis lebaran kan pasti banyak nanti bukaan tuh banyak tuh. Daripada kita sebagai anak muda yang nggak ada manfaatnya sama sekali kan, lebih baik mengambil jalan seperti itu. Siapa tahu nih dari majelis ilmu, dari kita mengikuti pengajian atau ngaji-ngaji di pondok kan itu. Kalau buat saya sendiri ya teman-teman, ini saran saya nih, boleh semua tuh ngaji dalam artian ngaji lewat YouTube. Dalam artian kan kalau itu kan banyak ustadz, banyak ulama-ulama kan yang banyak ya mas. Tergantung kan kita ustadznya tuh kenaknya tuh kita di mana. Kadang kan setiap orang kan cara penyampaiannya kan berbeda-beda. Kadang ada ulama si A menegur si B dengan cara apapun, udah dikeluarkan kayak gini nggak bisa. Kadang si ulama si B cuma dengan omongan kayak gini udah langsung menyentuh kan. Ini kan tergantung kita kan mengambil mana. Tapi kalau sebisa mungkin sih ngaji secara langsung ya, ada sanadnya. Sekarang kan kalau ada sanadnya kan berarti kita ngajinya tuh nggak sia-sia, dalam artian bisa menghubung langsung ke Rasulullah. Oke, baik Mas Brian. Dan jadi itu Sobat Hukum, apa pembahasan kita hari ini, yaitu pada podcast kedua kali ini, yaitu membahas mengenai obrolan Ramadan seputar malam. Khususnya tadi baik dari awal kita membahas kebiasaan kita, rutinitas, baik perkuliahan, kemudian kelas, kemudian lagi di lingkungan luar dengan teman-teman dan para sahabat teman-teman lagi lainnya. Kemudian kita dapat pelajaran juga mengenai kenapa kok malam Lailatul Qadar itu keistimewaan Ramadan itu ditempatkan di belakang. Kenapa kok di depan? Jadi seperti yang sudah dijelaskan kita obrolkan tadi. Jadi seperti itu teman-teman, apa yang dapat dipelajari dari obrolan kita hari ini, Mas Brian juga dengan saya. Saya harap Sobat Hukum bisa cermat dalam mengambil kesimpulan atau pelajaran dalam podcast kali ini. Baik, cukup mungkin dari podcast Bincang Ramadan ini yang kita adakan dari BEM Fakultas Hukum Garis. Karena kebetulan juga ini juga sudah masuk dalam hari terakhir Ramadan. Jadi sekalian kita Mas Brian mengucapkan pada Sobat Hukum yang pada menonton ini untuk bisa melaksanakan lebaran, karena ya sudah di penghujung puasa ini Mas Brian. Malam yang ditunggu-tunggu. Entah orang tua, entah anak kecil kan, sanak saudara, mereka yang di luar kota kembali ke desa berkumpul dengan orang tua, saudara kan. Betul sekali. Apalagi kan kalau di lebaran tahun ini kan udah nggak ada pembatasan kayak kemarin kan penutupan jalan ya mas, yang awal COVID, PPKM. Sekarang kan udah nggak ada, kan udah mudik sebebas-bebasnya. Jadi tetap dimanapun Sobat Hukum tetap hati-hati. Pokoknya apapun yang dalam bulan suci Ramadan ini diambil hikmahnya dan tetap ketakwaan kita harus kita tingkatkan. Sebaik mungkin kita yang pandai dalam mengambil hikmah, maka keberuntungan atau jalan keistimewaan yang Allah berikan akan lebih banyak lagi. Dan semoga yang belum bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dia alamin, semoga segera dia sadar atau kembali ke Allah dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Baik, kita ucapin dulu Mas. Ucapin untuk semuanya. Iya, baik Sobat Hukum, terima kasih banyak sudah mau melihat video podcast hari ini dalam obrolan Bincang Ramadan. Selamat menunaikan, selamat. Ini kan udah selesai. Oh iya, udah selesai. Masa mau puasa lagi? Oh, puasa lagi. Selamat
tahun 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, dadah sobat hukum, Dadah. sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.